Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 11 SMA 1B Lali, kita bertemu kembali di dalam kesempatan pembelajaran jarak jauh ini dengan materi masuknya bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Asia dan Afrika. Sebelum masuk ke materi, kita harus melihat dulu yang pertama, yaitu kompetensi dasar, di mana peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mendeskripsikan latar belakang masuknya bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia. Kita pada pertemuan ini, materi pokok meliputi latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kita akan mencoba melihat bagaimana pemahaman Anda dengan cara berpikir secara imajinasi dengan tampilan berikut. Apakah Anda mengenal gambar tersebut berikut? Ada 4 gambar bendera kebangsaan negara-negara di Eropa. Ada di antaranya yang sudah Anda kenal, ada yang belum, ada yang mungkin samar-samar. Silakan daya imajinasi Anda gunakan. Kalau belum jelas, silakan bisa buka di internet. Setelah cukup, mari kita melihat bagaimana latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu semangat penaklukan atau Reconquista. Reconquista merupakan semangat bangsa Eropa untuk memerangi kekuasaan Islam di seluruh dunia. Hal ini merupakan dampak lebih lanjut dari adanya periode perang salib sepanjang abad pertengahan di Eropa, antara abad ke-10 sampai kurang lebih abad ke-16. Kita masuk pada faktor yang kedua. Jatuhnya Konstantinopel, yaitu ibu kota Romawi Timur pada saat itu, ke tangan dinasti Turki Utsmaniyah atau Turki Utsman di bawah kekuasaan Sultan Muhammad II pada tahun 1453. Dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur ke tangan Turki pada tanggal 29 Mei 1453 merupakan peristiwa penting, yaitu peristiwa yang menandai berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Nah, oleh Turki, kota Konstantinopel itu diubah menjadi kota Istanbul. Pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmaniyah ini menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di kawasan Laut Tengah terputus. Yang jadi pertanyaan, mengapa demikian? Silakan Anda bisa browsing di internet atau nanti bisa membaca buku yang kami cantumkan pada bagian akhir dari proses pembelajaran ini. Kita masuk faktor yang ketiga, yaitu munculnya rasa ingin tahu terhadap keadaan dunia timur atau jiwa avanturir. Bangsa Eropa yang nanti dirintis atau diawali oleh Portugis dan Spanyol memiliki rasa ingin tahu mengenai kehidupan masyarakat daerah lain di luar Eropa pada saat itu. Sehingga hal ini mendorong mereka untuk berpetualang dengan berlayar ke Asia dan Afrika. Masing-masing akan menggunakan rute yang berbeda. Portugis itu dari kawasan Eropa menuju ke arah timur, sementara Spanyol dari kawasan Eropa nanti dia akan berlayar ke arah barat. Kita masuk pada faktor yang keempat, yaitu keinginan mendapatkan rempah-rempah. Bahan rempah-rempah merupakan satu komoditas yang cukup menarik
selama berabad-abad, bahkan sejak masa sebelum Masehi. Rempah-rempah terutama di kawasan Mesir, di kawasan Eropa sangat dibutuhkan. Kalau di Eropa jelas pada waktu musim dingin. Sementara di Mesir ada satu catatan bahwa jenazah atau raja yang telah meninggal, Pharaoh atau Fir'aun, nanti sebelum dimumi nanti akan dilumuri dengan rempah-rempah. Yang mana rempah-rempah nanti itu didatangkan dari Indonesia. Sekarang kita mencoba melihat bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah ternyata telah menarik perhatian bangsa Barat untuk datang ke Nusantara. Hampir setiap daerah di Indonesia itu memiliki rempah pilihan serta memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas. Dari komoditas yang sedemikian melimpah ini menjadikan bangsa Barat untuk berbondong-bondong masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Adapun jenis rempah diantaranya lada, pala, cengkeh, kayu manis, kunyit, jahe, dan sebagainya. Faktor strategis dari manfaat rempah-rempah ini silahkan Anda coba cari dari buku yang kita lampirkan di bagian akhir pertemuan ini. Dalam bayangan Anda, dalam gambaran Anda, kemungkinan ada yang bertanya, rempah-rempah itu seperti apa? Mari kita coba lihat pada tayangan berikut. Ada pala, ada kemiri, ada kayu manis, ada cengkeh, dan sebagainya. Silahkan diamati. Setelah paham, kita lihat yang berikutnya. Faktor yang kelima, ada kisah penjelajahan Marco Polo yang nanti dituangkan dalam buku Book of Various Experience. Marco Polo adalah seorang pedagang dan penjelajah yang dari Italia atau berkebangsaan Italia, pernah melakukan penjelajahan ke berbagai daerah di dunia timur. Bahkan pernah dikatakan menyusuri Jalan Sutra. Dalam satu kesempatan, dia pernah mencatatkan satu kisah yang sangat menarik dan aneh dalam tanda petik bagi orang Eropa pada saat itu. Di mana Marco Polo pernah pergi ke Tiongkok pada masa kekuasaan dinasti Mongol yang terkenal dengan rajanya Genghis Khan. Dalam perjalanan tersebut, dia akan menuliskan berbagai tempat, berbagai peristiwa yang dia jumpai dalam buku ini. Adapun di Indonesia, nama tempat yang disebutkan oleh Marco Polo diantaranya ada Pulau Jawa, ada Pulau Sondur dan Kondur, ada Pulau Pentam yang diidentikan dengan Pulau Bintan, Kota Malayur, itu berarti Melayu, Kerajaan Verlek itu mirip dengan atau bisa kita identikan dengan Kesultanan Perlak, yaitu kerajaan Islam pertama kali di ujung utara Sumatera. Ada Samara, ada Dragoyan, ada Lampri, ada Vansur, dan sebagainya. Hal yang seperti ini jelas nanti akan mendorong dan memotivasi bangsa Eropa untuk mencoba membuktikan apa yang ditulis oleh Marco Polo. Kita masuk pada faktor yang ke-6, yaitu semangat 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Yang pertama yaitu gold. Setiap kerajaan atau bangsa di Eropa berlomba mencari kekayaan yang sebesar-besarnya berupa logam mulia melalui perdagangan. Jadi di awal dia melakukan penjelajahan samudera, mencari daerah yang baru adalah mencoba untuk mencari logam mulia. Dan yang kedua yaitu gospel, bahwa bangsa Eropa memiliki semangat untuk menyebarkan agama Nasrani ke daerah lain. Dan yang ketiga yaitu glory. Setiap kerajaan berusaha mencari kejayaan, kemuliaan, dan keharuman nama negara atau kerajaannya melalui aktivitas
penjelajahan samudra untuk menemukan daerah baru di luar Eropa. Daerah baru yang dia temukan, maka dianggap jadi miliknya. Maka ini yang nanti dianggap itu membawa kejayaan bagi mereka. Kita masuk pada faktor yang ketujuh, yaitu munculnya perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayaran. Hal ini diawali oleh berkembangnya Renaissance dan humanisme di Eropa yang semula diawali di daerah Italia. Berkembangnya Renaissance dan humanisme membuka lembaran baru dalam sejarah peradaban Eropa, di mana mengakhiri zaman kegelapan atau abad pertengahan dan memasuki zaman Eropa modern hingga saat ini. Renaissance dan humanisme yang sedemikian berkembang pesat makin akan mendorong berkembangnya pola pemikiran baru dalam segala aspek kehidupan yang mencoba lepas dari dogma atau ajaran agama. Bisa di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya dan ketatanegaraan. Kita masuk faktor yang ke-8, yaitu merkantilisme. Dari sekian banyak faktor tersebut, kemudian muncullah di abad ke-15 yang namanya merkantilisme. Suatu kejadian politik dan ekonomi dari negara-negara imperialis dengan tujuan menambah logam mulia dalam bentuk emas dan perak sebanyak mungkin sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kekuasaan dan kesejahteraan negara, dan berusaha untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara atau pemerintah kerajaan secara langsung turut serta dalam usaha dagang dengan jalan memberikan hak istimewa dan perlindungan yang bersifat monopoli. Maka muncullah aturan perdagangan tunggal atau monopoli. Merkantilisme yang mulai timbul di Eropa pada abad ke-15 tersebut, dalam perkembangan berikutnya, nanti akan bersamaan dengan penjelajahan samudra dan perampasan daerah seberang lautan, yang mana nanti akan dirintis dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugis. Pembahasan mengenai Spanyol, Portugis, dan sebagainya nanti akan kita coba lihat pada pertemuan yang berikutnya. Dari sekian faktor, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut, bahwa latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, yang pertama adalah adanya semangat penaklukan. 2. Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan Turki. 3. Rasa ingin tahu terhadap keadaan dunia timur. 4. Keinginan mendapatkan rempah-rempah. 5. Kisah penjelajahan Marco Polo. 6. Semangat 3G, Gold, Gospel, dan Glory. 7. Perkembangan ilmu pengetahuan. 8. Berkembangnya merkantilisme di Eropa. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik. Untuk memperdalam materi tersebut, maka Anda bisa memperdalam melalui buku bacaan berikut. Yang pertama yaitu M. Reclap, Sejarah Indonesia Modern, terbitan dari Gadjah Mada University. Kemudian buku dari Sartono Kartodirjo, yaitu Pengantar Sejarah Indonesia Baru, jilid 1, terbitan dari Gramedia, Pustaka Utama. Kemudian untuk memperdalam tentang rempah-rempah, Anda bisa mengakses dari internet, yaitu di alamat tersebut, atau materi yang sudah saya upload di blog www.penaguru69.blogspot.com. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kita bisa akses atau mencari bahan yang lain dengan Anda mengunjungi di YouTube dari akun Seman 1 Boyolali Official Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.